Selamat sore, di sini saya akan menjelaskan praktikum dari T010. Program dari T010. Jadi di sini ini jadi T010 ini pointer to function. Jadi tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan T09. Secara khusus pada tugas ini akan diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dan pointer to function akan anulir seluruh penilaiannya. Jadi di sini ada teks 1, teks 1A, B, lalu ada teks 2 juga, seperti itu pada tes 3. Jadi di sini tes 1 ini printing in detail. Pada tugas sebelumnya Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa student dan asrama. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk mengumpulkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari identitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi di asrama atau mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm point all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Jadi di sini ada size A, beberapa format perintah yang digunakan, itu juga isinya. Seperti itu sampai seterusnya. Kita masuk ke sini, Philips ini adalah library dari dorm.c sini. Jadi di awal kode ini yang pertama itu ada include dorm.h. Ini adalah header file buatan sendiri yang biasanya berisi definisi dari struktur _t dan juga deklarasi fungsi-fungsi yang ada di file ini. Jadi file.c ini sebenarnya cuma berisi implementasi jadi .c ini sebenarnya cuma berisi implementasinya aja. Lalu ada studio.h ini digunakan untuk fungsi input dan output. Terus juga string.h ini untuk memanipulasi stringnya str, cpr. Terus juga sini selanjutnya kita masuk ke fungsi pertama, yaitu create _dorm. Dari namanya, fungsi itu digunakan untuk membuat sebuah data dorm baru. Tipe kembalian dari fungsi ini adalah struct dorm _t. Terus juga di sini itu artinya itu fungsi ini bakal menghasilkan satu data bertipe struct dorm. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu name bertipe char, ada juga string untuk nama dorm, lalu capacity bertipe unsigned short untuk kapasitas, dan gender bertipe enum gender _t yang biasanya digunakan untuk menentukan apakah dorm ini untuk laki-laki atau perempuan. Jadi dalam fungsi ini pertama itu kita membuat sebuah variabel bernama dorm dengan tipe struct dorm t. Setelah itu kita mengisi field di dalam struct tersebut. Untuk nama kita tidak bisa langsung pakai tanda sama dengan jadi kita tuh menggunakan str sebenarnya untuk menyalin string dari parameter name ke dorm name. Lalu kapasitas diisi dengan capacity, terus juga dan gender diisi dengan gender. Jadi ada satu bagian penting juga, yaitu dorm resident nomini sama dengan 0. Seperti ini tuh berarti jumlah penghuni dorm tersebut diinisialisasi ke 0 karena dorm baru tentu belum ada penghuninya. Setelah semua field terisi, struct tersebut dikembalikan menggunakan return dorm. Berikutnya ada fungsi print dorm. Fungsi ini tidak mengembalikan apa-apa karena bertipe void dan menerima satu parameter, yaitu dorm bertipe struct dorm _t. Dalam fungsi ini kita itu mencetak data dorm menggunakan printf. Format namanya itu ada formatnya adalah nama, kapasitas, dan gender. Dipisahkan dengan tanda garis.
pipe. Jadi di sini ada juga jadi di sini tuh gender to string ini, dorm gender ini itu kemungkinan adalah fungsi dari file lain yang digunakan untuk mengubah nilai enum menjadi string. Misalnya dari mail menjadi mail, maksudnya itu kayak mail itu sebuah teks, jadi outputnya itu lebih mudah dibaca. Terus itu adalah fungsi terakhir ini, yaitu fungsi print dorm detail. Fungsi ini sebenarnya mirip dengan print dorm, tapi lebih lengkap karena menambahkan jumlah penghuni. Jadi selain nama, kapasitas, dan gender, dia juga mencetak dorm resident. No. Kayak terus juga di sini ada dorm.h. Jadi tadi kita tuh kan bahas file.c. Jadi sekarang kita tuh lanjut ke file yang headernya itu ya dorm.hi. File ini berfungsi sebagai tempat deklarasi. Jadi dia tuh ngasih tahu ke file lain tentang struktur data dan fungsi apa aja yang tersedia. Jadi di bagian aplikasi itu adalah if ndf dorm underscore h, lalu diikuti define dorm underscore h. Ini disebut sebagai header guard. Fungsinya itu untuk mencegah nilai file ini di-include lebih dari satu kali dalam proses kompilasi. Jadi kalau file ini udah pernah dimasukkan, itu nggak dimasukkan lagi supaya tidak terjadi error duplikasi. Setelah itu ada include gender.h ini, berarti ini file ini juga bergantung pada file lain kayak gender.h. Biasanya di dalam file tersebut ada definisi enum gender underscore t yang digunakan untuk menyimpan nilai seperti male atau female. Selanjutnya kita masuk ke bagian struct, yaitu struct dorm underscore t. Inilah tipe data bentukan sendiri yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah dorm atau asrama. Jadi dalam struct ini ada beberapa field. Yang pertama itu char name, indexnya 20. Ini adalah array karakter yang digunakan untuk menyimpan nama dorm dengan maksimal panjang 20 karakter. Lalu ada unsigned short, sini short capacity yang untuk menyimpan kapasitas maksimum dorm, dan tipe unsigned short dipakai karena nilainya pasti positif dan tidak terlalu besar. Kemudian ada enum gender underscore t. Dari sini itu digunakan menunjukkan bahwa dorm tersebut diperuntukkan untuk gender apa. Karena menggunakan enum nilainya sudah terbatas, misalnya hanya male atau female. Jadi itu terakhir ada unsigned short resident underscore n underscore. Ini digunakan untuk menyimpan jumlah penghuni yang sedang tinggal di dorm tersebut. Jadi setelah definisi struct ada deklarasi fungsi-fungsi. Yang pertama itu ada create dorm. Ini adalah fungsi untuk membuat data dorm baru. Di sini tuh dideklarasikan saja. Sedangkan implementasinya ada di file. Kalau ada print underscore dorm yang digunakan untuk menampilkan informasi dorm secara singkat, dan print dorm detail untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap. Terus ini juga ada NIF-nya itu yang berpasangan dengan si ini NDF ini untuk menutup si header word tadi. Terus juga kita masuk ke gender.c ini. Jadi ini file ini bagian yang menangani gender. Di sini kita punya dua fungsi yang tugasnya menghubungkan antara tipe data enum dan string. Jadi yang paling atas ini ada include gender.h ini, berarti file ini digunakan untuk definisi dari header gender.h yang kemungkinan berisi enum gender underscore ya, beserta nilai seperti gender underscore male dan gender underscore female. Lalu ada juga include string.h ini digunakan untuk karena kita akan memakai fungsi strcp untuk membandingkan string. Kita mulai dari fungsi pertama, yaitu gender to string. Jadi fungsi ini menerima parameter underscore gender yang bertipe enum gender underscore t, lalu mengembalikan char atau string. Dalam fungsi ini kita bisa lihat ada penggunaan operator tanda tanya atau disebut ternary operator. Jadi penjelasannya ini seperti kondisi, lalu tanda tanya, nilai jika benar, lalu titik dua, dan nilai jika salah.
Jadi di sini logikanya itu adalah kalau si underscore gender sama dengan gender underscore male, maka fungsi akan mengembalikan string male. Kalau tidak, maka otomatis akan mengembalikan female. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai enum menjadi teks yang bisa ditampilkan ke user. Selanjutnya itu ada fungsi kedua, yaitu string to gender. Jadi di sini fungsi ini kebalikannya dari yang tadi. Dia itu menerima input berupa string lalu mengembalikannya ke nilai enum. Gender underscore t. Dengan fungsi ini digunakan strcmp, yaitu fungsi untuk membandingkan dua string. Kalau hasil strcmp sama dengan 0, artinya kedua string itu sama persis. Jadi di sini dicek kalau underscore gender sama dengan male, maka fungsi akan mengembalikan gender underscore male. Terus juga kalau tidak dia akan langsung ke gender underscore female. Dan perlu diperhatikan juga di sini tuh nggak ada pengecekan selain female. Jadi apapun input selain male, misalnya female atau bahkan typos sekalipun, tetap akan dianggap sebagai female. Nah lalu di sini kita tuh sekarang kita lihat bagian paling dasar dari sebuah kode ini, yaitu gender.h. File ini bisa dibilang sebagai fondasi karena disinilah tipe data gender itu didefinisikan. Jadi di sini paling atas ini seperti biasa ada add underscore h, lalu define gender underscore h. Itu disebut header guard. Fungsinya itu untuk mencegah file ini dimasukkan lebih dari sekali saat proses kompilasi. Nah, jadi kalau file ini udah pernah di-include lah, ya itu nggak akan diproses ulang sehingga bisa menghindari error yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke bagian inti, yaitu enum gender underscore t. Jadi enum ini digunakan untuk membuat tipe data khusus yang isinya sudah ditentukan. Jadi di sini ada dua nilai, yaitu gender underscore male dan gender underscore female. Lalu terus juga di sini secara default PC enum itu kan diberi nilai integer otomatis dimulai dari 0. Jadi gender underscore male itu nilainya 0 dan gender underscore female itu nilainya 1. Tapi yang penting ini tuh bukan angkanya, melainkan itu maknanya. Karena ini membuat kode jadi lebih mudah dibaca dan lebih aman dibandingkan pakai angka langsung. Terus juga ini setelah enum ada deklarasi gender to string yang digunakan untuk mengubah nilai enum menjadi string. Jadi misalnya dari gender underscore male menjadi male, kayak bentuk teks. Lalu ada kedua yaitu string gender. Di sini itu untuk kebalikannya, yaitu mengubah string menjadi enum. Jadi di sini baru deklarasi aja, atau bisa dibilang seperti bahwa fungsi ini ada. Jadi implementasi lengkapnya nanti ada di file.c. Kalau itu ada if di sini, itu menutup header guard tadi. Jadi secara keseluruhan file gender.h ini berfungsi untuk mendefinisikan tipe data gender dan menyediakan fungsi yang bisa digunakan oleh file lain untuk mengubah antara enum dan string. Lalu sini kita lanjut ke file yang mengatur data mahasiswa atau student docs. Di sini tuh konsepnya tuh mirip seperti dorm tadi, tapi sekarang objek yang kita kelola adalah student. Di bagian paling atas ini ada terdapat beberapa library, yaitu include student.h, include stdio.h, dan include string.h. Jadi untuk include student.h ini file ini menggunakan definisi struct dan deklarasi seperti fungsi dari student.h. Lalu ada include stdio.h ini untuk keperluan output seperti printf, dan si string.h ini karena kita akan menggunakan strcmp untuk menyambung atau memanipulasi string.
Lalu kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu data student. Ini itu digunakan untuk membuat data mahasiswa baru. Tipe kembalian dari fungsi ini adalah struct student underscore t. Jadi hasilnya berupa satu data mahasiswa. Fungsi ini menerima beberapa parameter, yaitu ID, name, year, yang semuanya bertipe string, serta gender yang bertipe enum gender underscore t. Dalam fungsi pertama kita membuat variabel std dengan tipe struct student underscore t. Setelah itu kita mengisi setiap fieldnya di dalamnya. Untuk ID, name, dan year kita menggunakan strcpy karena di si string trigger bisa langsung di assign. Jadi kita menyalin isi dari parameter ke dalam struct. Kemudian ada std gender di sini. Itu diisi dengan nilai underscore gender yang diberikan. Setelah itu ada bagian paling penting, yaitu std dorm sama dengan null. Ini berarti secara default mahasiswa yang baru dibuat belum memiliki dorm atau belum ditempatkan di asrama manapun. Terakhir, struct yang diisi dikembalikan dengan return std. Selanjutnya kita masuk ke fungsi print student. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa secara singkat. Dia mencetak ID, name, year, dan juga gender yang sudah diubah ke bentuk string menggunakan fungsi gender to string. Lalu fungsi terakhir adalah print student detail. Fungsi ini mirip dengan sebelumnya, tapi menambahkan informasi dorm. Jadi dalam fungsi ini ada satu bagian menarik, yaitu penggunaan ternary operator. Jadi kita membuat variabel dorm name yang isinya itu tergantung kondisi. Kalau student dorm itu null, artinya mahasiswa belum punya dorm, maka nilainya akan diisi dengan string unassigned. Tapi kalau tidak null, berarti mahasiswa sudah punya dorm, dan kita ambil nama dorm tersebut dengan student dorm ini. Kunci ya? Minus besar 5. Jadi tanda panah. Oh, ini tanda panah. Di sini digunakan karena dorm adalah pointer ke struct. Jadi kita mengakses field name dari struct yang ditunjuk. Jadi setelah itu semua data dicetak menggunakan printf, yang termasuk nama dorm yang sudah ditemukan tadi. Tentukan. Jadi secara keseluruhan file ini berfungsi untuk membuat data mahasiswa, menampilkan data secara singkat, dan juga menampilkan detail lengkap termasuk status asrama. Selain itu di sini juga terlihat penggunaan pointer khususnya untuk menghubungkan mahasiswa dengan dorm. Terus juga di sini kita masuk ke file student.hi. Ini file ini berfungsi sebagai tempat deklarasi untuk data mahasiswa dan fungsi yang berhubungan dengan student. Yang di paling atas ini ada dev student underscore h dan define student underscore h. Ini seperti yang saya bilang tadi, inilah hidden required. Berfungsi untuk mencegah file ini di-include lebih dari satu kali. Proses kompilasi supaya tidak terjadi point conflict. Terus setelah itu kita tuh melihat ada dua include, yaitu ada include gender.h di sini dan include dorm.h. Ini berarti struct student bergantung pada dua hal, yaitu gender dan dorm. Jadi student akan memiliki atribut gender dan juga terhubung ke dorm. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian utama, yaitu struct student underscore p. Ini adalah tipe data bentukan yang digunakan untuk merepresentasikan seorang mahasiswa. Di dalam struct ini ada beberapa field. Yang pertama itu ada char ID, ini 15. Ini digunakan untuk menyimpan ID mahasiswa dengan panjang maksimal 12 karakter. Lalu char name di sini ada indeks 40 untuk menyimpan nama mahasiswa. Setelah itu ada char year. Di sini ada
5 biasanya itu digunakan untuk menyimpan tahun angkatan, misalnya 2023 misalnya. Kemudian adalah enum gender underscore t di sini, gender yang menunjukkan jenis lain mahasiswa menggunakan enum yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi kalau si serak dorm underscore t ini jadi kalau serak dorm underscore t ini dia itu pengantar ke serak dorm, artinya itu setiap mahasiswa bisa terhubung ke satu dorm tetapi bukan menyimpan datanya langsung, melainkan hanya menyimpan alamat atau referensinya saja. Jadi kalau pointer ini bernilai 0 berarti mahasiswa tersebut belum memiliki dorm, tetapi kalau tidak 0 berarti dia itu udah terhubung ke suatu dorm tertentu. Setelah definisi struct ada deklarasi fungsi-fungsi yang pertama yaitu create student, digunakan untuk membuat data mahasiswa baru, lalu print student untuk menambahkan data secara singkat, dan print student detail untuk menambahkan data lebih lengkap termasuk dorm. Jadi semua fungsi ini nanti tuh hanya dideklarasikan di sini, sedangkan implementasinya itu ada di file c tadi. Terakhir itu adalah NIF ini itu untuk header buat tadi. Oke, saya akan menjelaskan berikutnya itu adalah si T1001. Jadi di sini terdapat beberapa library, ada 3 library, adalah studio.h, stdio.lbb.h, dan string.h. Jadi LDB.h ini untuk manajemen memori seperti malloc dan reload, dan string.h ini untuk memanipulasi string seperti strcmpi, strcmp, dan strcmp. Lalu setelah itu kita tuh mendefinisikan tipe data gender T ini menggunakan enum. Dalamnya ada 2 buah nilai, yaitu gender underscore male dan gender female. Enum ini digunakan supaya kita tuh nggak terjemahin string terus menerus, jadi lebih efisien dan rapi. Seterusnya ada struct dorm di sini digunakan untuk menyimpan data asrama. Dalamnya ada name untuk nama dorm, ada capacity juga untuk kapasitas maksimum, ada gender juga untuk menentukan dorm ini khusus laki-laki atau perempuan, dan residence name itu untuk menyimpan jumlah penghuni saat ini. Setelah itu ada struct student. Struct ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, isinya ada ID, name, year, lalu gender, dan yang paling penting ada dorm yang berpointer ke struct dorm T. Artinya setiap mahasiswa bisa terhubung ke satu dorm. Lalu kita masuk ke fungsi utama, yaitu fungsi main. Di sini kita itu mulai mendefinisikan kapasitas awal untuk array student dan dorm masing-masing sebesar 10. Lalu ada variable student count-nya juga dan dorm count-nya untuk melacak jumlah data yang sudah masuk. Kemudian kita membuat array dinamis menggunakan malloc di sini, tapi yang dibuat bukan langsung struct-nya, melainkan array pointer ke struct. Jadi students adalah array yang berisi pointer ke students T, dan dorms adalah array pointer ke dorm T. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian membaca input. Program terus fgets untuk membaca satu baris dari input. Setelah itu karakter nilai di-output str cspn supaya string lebih bersih.
Kalau input yang dibaca adalah tanda penghubung 3 kali, maka program berhenti membaca dan keluar dari loop. Lalu setiap baris input dipisahkan dengan strtok dengan delimiter tanda pagar. Bagian pertama disimpan sebagai CMD, yaitu perintah yang akan dijalankan. Kalau perintahnya itu adalah student add, program akan mengambil data ID, nama, tahun, dan gender dari input. Kemudian dicek apakah kapasitas array sudah penuh. Kalaupun kapasitasnya dilipat gandakan, lalu array diperbesar menggunakan velog. Setelah itu program mengalokasikan memori baru untuk satu student menggunakan malloc di sini. Terus juga lalu mengisi file-filenya itu menggunakan strcpy. Jadi gender diubah dari string ke enum menggunakan kondisi, dan dorm diset ke 0 karena mahasiswa belum punya asrama. Terakhir jumlah studennya ditambah 1. Lalu proses yang hampir sama juga dilakukan untuk si dorm add ini. Jadi bedanya itu datanya itu diambil adalah nama dorm, kapasitas yang dikonversi dari string ke integer menggunakan atoy, dan gender. Lalu residence num diinisialisasi ke 0. Selanjutnya ada beberapa perintah untuk menampilkan data. Jadi kalau perintahnya itu student print all, program akan menampilkan semua data mahasiswa tanpa dorm, hanya ID, nama, tahun, dan gender. Lalu kalau untuk dorm print all itu, program menampilkan semua dorm dengan nama, kapasitas, dan gender. Kalau students print all detail, program menampilkan data mahasiswa lengkap dengan dorm. Di sini ada pengecekan kalau pointer dorm nilai 0, maka akan ditampilkan unsigned. Kalau tidak, maka akan ditampilkan nama dorm. Lalu untuk dorm print all detail, program menampilkan data dorm lengkap termasuk jumlah penghuninya. Lalu setelah semua itu selesai, program melakukan memory cleanup. Semua memori itu yang sudah dialokasikan menggunakan malloc akan dibebaskan menggunakan si free. Ini penting supaya nggak terjadi memory leak. Terakhir itu program itu mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program ini selesai dan dengan normal. Jadi secara keseluruhan program ini menggunakan konsep struct, pointer, dynamic memory allocation, dan string processing untuk membuat sistem sederhana pengelolaan mahasiswa dan asrama yang berbasis print. Selanjutnya kita masuk ke tugas kedua. Di sini kita juga punya 3 library: include stdio.h, include stdlib.h, include string.h. Ada. Nah, untuk T01 sampai T03 sama aja programnya. Oke, jadi kan untuk tugas pertama itu kan program hanya sampai menyimpan data student dan dorm, kan, lalu menampilkannya. Belum ada hubungan antara student dan dorm, tapi masih sebatas pengelolaan data saja. Nah, kalau ke tugas 2 itu struktur program itu tetap dipertahankan, tetapi ditambah konsep baru, yaitu relasi antara student dan dorm. Di sini mulai ada fungsi ada find student dan ada find dorm juga. Dan assign student. Jadi mahasiswa itu udah bisa dimasukkan dalam dorm dengan beberapa kondisi tertentu. Jadi kalau di tugas 3 ini, programnya itu masih menggunakan dasar yang sama, tetapi ditambahkan lagi fitur baru, yaitu memindahkan mahasiswa dari satu dorm ke dorm lain. Selain itu juga di sini juga diperkenalkan function yang lebih lanjut, yaitu function pointer yang memungkinkan program memilih fungsi secara saat dijalankan. Seperti itu. Jadi
penjelasan saya. Terima kasih.